Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai lagi belajar bersama. Kali ini kita belajar materi mengenai persamaan kuadrat. Apa itu persamaan kuadrat dan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat? Simak video ini baik-baik ya. Baik, kita mulai dari pengertian persamaan kuadrat itu sendiri. Apa itu persamaan kuadrat, teman-teman? Oke, jadi persamaan kuadrat merupakan suatu persamaan dari suatu variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Jadi, suatu persamaan dengan pangkat tertingginya adalah 2. Kemudian, bagaimana dengan bentuk umumnya atau rumusan umumnya? Maka bentuk umumnya terbentuk seperti ini. Dengan variabel x, maka secara tidak langsung atau secara umum bentuknya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, dengan a tidak boleh sama dengan 0. Di mana a adalah koefisien dari variabel x pangkat 2, sedangkan b adalah variabel dari x, sementara c adalah konstanta. Ya, itu adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Kemudian penyelesaian dari persamaan kuadrat dinamakan dengan akar-akar persamaan kuadrat. Jadi, penyelesaian dari persamaan kuadrat disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat, di mana jumlah akar persamaan kuadrat sama dengan jumlah pangkatnya. Karena pangkatnya 2, maka banyaknya akar persamaan kuadrat ada 2. Yang selanjutnya biasanya disimbolkan dengan tanda X1 dan X2. Harus disimbolkan dengan X1 adalah akar persamaan 1, X2 adalah akar persamaan 2. Itu pengertian umum atau definisi dari persamaan kuadrat. Kemudian jenis-jenis persamaan kuadrat. Jenis akar persamaan kuadrat. Di sini akar persamaan kuadrat ada 2. Ya, nomor kedua. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat adalah bilangan yang ketika disubstitusi terhadap variabel x, maka akan memenuhi persamaan kuadrat di mana menghasilkan nilai sama dengan 0. Maka itu disebut dengan akar persamaan kuadrat. Tapi sebelum kita mencari akar-akarnya, kita tentukan dulu atau kita ketahui dulu jenis akar persamaan kuadrat. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita gunakan rumus diskriminan. Ya. Rumus diskriminan. Nah, rumusnya diskriminan disingkat dengan huruf D besar, sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Dengan B kuadrat adalah variabel dari X, A adalah variabel dari X kuadrat, C adalah koefisien ya, konstanta. Kemudian bagaimana menentukan jenisnya? Nah, jenis akar persamaan kuadrat ada 3 jenis. Yang pertama, jika nilai D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut mempunyai 2 akar yang bersifat real kembar atau angkanya sama. Real kembar atau sama, ya, itu. Atau juga boleh dikatakan akar persamaan kuadratnya hanya 1, sebetulnya 2 tetapi sama atau kembar. Kemudian yang kedua, jika nilai diskriminannya positif atau lebih dari 0, maka akar persamaannya bersifat real berbeda. Jadi suatu bilangan real berbeda, baik itu bilangan rasional maupun bilangan irasional. Bilangan rasional adalah bilangan biasa, sedangkan irasional adalah bentuk akar. Ya. Kemudian, jika D kurang dari 0, maka jenis akarnya adalah akar khayal atau imajiner, atau berbentuk akar negatif. Ya, akar negatif itu berarti berbentuk
imajiner atau hayal ya. Kemudian kita lihat contohnya. Yang pertama, tentukan jenis akar dari bentuk persamaan kuadrat. 2x kuadrat ditambah x min 3 sama dengan 0. Langkah penyelesaian yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan nilai koefisien dari masing-masing variabelnya. Nah, ini berarti yang pertama ada nilai A. A adalah variabel dari x kuadrat, di sini tertera angka 2, berarti nilainya 2. B adalah variabel dari x, di depan x ini tidak ada angka, berarti nilainya adalah 1. Kemudian konstantanya ini adalah tersedia angka 3, tapi tanda depannya pengurangan. Berarti nilainya adalah negatif 3. Jadi bukan cuma 3, tetapi negatif 3. Kemudian kita tentukan penyelesaiannya. Maka kita substitusikan ke rumusnya. Kita ingat rumusnya. D sama dengan B kuadrat min 4 kali A kali C. Kita substitusi rumusnya. B nilainya 1, 4 kali A-nya 2, dikali C-nya negatif 3. Jangan lupa kalau perkalian dalam negatif 3, atau tanda negatif, diberi tanda kurung. Maka diperoleh nilai 1, min 4 kali 2 dikurangi kali min 3 hasilnya adalah plus 24. Maka diperoleh nilainya adalah 25. Nah, kembali ke ketentuan tadi, ternyata nilainya adalah positif. Maka sifat akar-akarnya karena D lebih dari 0, maka persamaan kuadrat di atas mempunyai 2 akar real berbeda. Contoh yang kedua, ada persamaan x kuadrat plus 8x plus 16 sama dengan 0. Seperti tadi langkahnya, tentukan dulu nilai ABC-nya. Dengan A, ini depannya nggak ada angka, berarti nilainya 1. Di depan X, ini ada angka plus 8, berarti B sama dengan 8. Konstantanya 16, C-nya 16. Kita substitusikan ke rumus. Maka diperoleh nilai B-nya 8 pangkat 2, hasilnya adalah 64. Dikurangi 4 kali 1 kali 16, hasilnya juga 64. Sehingga diperoleh nilai D sama dengan 0 ya. Nah, karena nilai D-nya sama dengan 0, berarti sifat akar-akarnya adalah akar real sama atau kembar. Jadi nilai X1 sama dengan nilai X2. Contoh yang ketiga, 3x kuadrat min 6x min plus 5 sama dengan 0. Kita tentukan nilai ABC-nya. Koefisien x kuadrat sebagai A, nilainya di sini terjelas 3. Di depan x ini ada nilai angka 6, tapi karena tandanya pengurangan berarti negatif 6. Kemudian konstantanya adalah plus 5. Kita substitusikan. Maka diperoleh B-nya min 6 pangkat 2, 36. Dikurangi 4 kali 3, 12 kali 5, 60. Maka nilai D hasilnya adalah negatif 24. Nah, karena hasil D-nya negatif atau kurang dari 0, maka sifat kedua akarnya adalah imajiner berbeda atau bilangan hayal ya. Oke. Nah, untuk tingkatan SMA yang kita pelajari adalah untuk yang sifatnya real kembar dan real berbeda. Untuk imajiner tidak sampai kita pelajari. Demikian pengantar singkat mengenai pengertian daripada persamaan kuadrat dan jenis-jenis akar persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Sampai ketemu di pembahasan materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.